warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dari mata kuliah IRP. Kali ini di sini kami akan menjelaskan tentang IRP yaitu dari perusahaan PepsiCo. Di sini saya terdiri dari Purnomo Maulana, rekan saya itu ada Farul Maisha, Muhammad Rizky, dan Abdul Berisik. Oke, mungkin langsung saja kita mulai kepada presentasi yang setelah dari hasil yang kami buat untuk proyek kali ini. Baik, di sini adalah hasil presentasi kami yang di mana latar belakangnya itu adalah PepsiCo adalah perusahaan multinasional Amerika yang bergerak di industri makanan dan minuman dan memproduksi merek-merek terkenal seperti Pepsi, Lay's, Gatorade, Tropicana, dan Quaker dengan operasi di lebih dari 200 negara. PepsiCo menghadapi tantangan dalam mengelola proses bisnis yang kompleks dan global. Diperlukan sistem informasi yang dapat menangani sebuah prosedur operasional guna meningkatkan efisiensi dan integrasi antar divisi. Salah satunya solusinya itu adalah dari Enterprise Resource Planning, yaitu sistem yang dapat menangani berbagai fungsi bisnis seperti produksi, distribusi, keuangan, dan inventaris pada satu platform terintegrasi. Implementasi ERP yaitu menggunakan Odoo, platform ERP yang model sumber terbuka, yang merupakan pilihan yang strategis karena fleksibilitasnya dan kemampuannya untuk meningkatkan operasi dan pelaporan secara real time. PepsiCo dapat meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan kecepatan pengambilan keputusan dengan Odoo. Tujuan penelitian dari kami itu adalah pertama menganalisis proses bisnis dari PepsiCo, mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan spesifik PepsiCo dalam proses bisnis yang ada, merancang solusi sistem ERP berbasis Odoo dan disesuaikan dengan kebutuhan operasional PepsiCo, dan mengimplementasikan sistem Odoo sebagai solusi dalam kebutuhan dan pemecah dalam permasalahan yang ada pada PepsiCo. Next. Manfaatnya di sini adalah memberikan wawasan mengenai pentingnya sistem ERP dalam bisnis multinasional, menyediakan solusi ERP berbasis Odoo yang sesuai dengan kebutuhan PepsiCo. Lanjut. Oke, pada project charter itu akan dijelaskan kepada Muhammad Rizky, kepada saudara di persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan project charter. Yang pertama itu ada general information. Project title kami itu sistem ERP pada PepsiCo. Kemudian proyek ini bertujuan untuk mensimulasikan sistem ERP berbasis Odoo versi 1 untuk PepsiCo. Melalui simulasi proyek ini akan menyajikan proses integrasi sistem informasi yang dapat membantu PepsiCo mengoptimalkan bisnisnya, khusus di bidang produk, keuangan, distribusi, dan manajemen rantai pasok secara real-time. Kami dari kelompok 8, proyek skopnya PepsiCo, lokasi proyek kantor pusat dan unit operasional PepsiCo Global, rapnya 20 juta, sumber daya, project manager, analisis dan desain sistem ERP, program sistem, teknik. Kemudian yang B, proyek objektif. Tujuan dari proyek ini adalah untuk memberikan contoh yang jelas tentang bagaimana sistem ERP dapat diimplementasikan di perusahaan multinasional seperti PepsiCo, seperti berbasis Odoo dirancang untuk memenuhi kebutuhan operasional PepsiCo, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, distribusi produk, dan diakhiri dengan pelaporan keuangan. Diharap simulasi ini akan meningkatkan efisiensi proses ini, transparansi data, dan kecepatan pengambilan keputusan. Proyek ini juga sejalan dengan strategi transformasi digital PepsiCo yang dikenal sebagai PepsiCo Positif, upaya perusahaan secara berkelanjutan melalui teknologi. Hasil dari proyek ini meliputi analisis dokumen proses bisnis PepsiCo, diagram BPMN untuk kondisi sistem ideal, desain sistem ERP basis Odoo, implementasi simulasi ERP Odoo oleh mahasiswa. Kemudian INC, assumption dalam pelaksanaan proyek ini diasumsikan bahwa data dan informasi yang digunakan untuk memahami dan mengolah sistem ERP berasal dari sumber yang terpercaya seperti web resmi PepsiCo dan dokumen publik seperti laporan tahunan. Selain itu, platform Odoo versi mahasiswa yang digunakan dalam proyek ini melakukan fitur-fitur yang sangat membantu dalam memaksimalkan proses bisnis utama seperti penjualan, pembeli, distribusi, produksi, dan keuangan. Seperti anggota tim proyek juga memiliki pahaman yang baik tentang konsep interface dan sistem Odoo, sehingga pelaksanaan proyek ini tidak perlu pelatih teknis
Dengan asumsi tersebut diharapkan proses simulasi dan ancangan dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala teknis. D. Project Scope. Lingkup proyek ini menyoroti beberapa aktivitas utama yang dilakukan secara metodis. Pertama, sistem ERP implementasi untuk psiko menggunakan platform Auto Visit Student. Proses ini diawali dengan awal proses ini yang sudah ada divisualisasikan menggunakan notasi BPMN untuk memberi ilustrasi yang lebih struktur dan efisien. Sebagai kesimpulan, proyek ini melibatkan konfigurasi dan simulasi beberapa modul utama yang tersedia di Odoo, yaitu Module Process, Interface, Accounting, dan Manufacture. Hasil dari aktivitas ini kemudian akan dikompilasi dan dikomunikasi dalam bentuk laporan akhir sebagai evaluasi dan keluaran utama di proyek simulasi. Kemudian project yang pertama, analisis kebutuhan dokumen teknik e-rapid pada tanggal 9 Juni 2025. Kemudian vendor, kontak vendor e-rapid pada tanggal 12 Juni 2025. Desain sistem blueprint ERP PepsiCo 28 Juni 2025. Pengaman sistem modul ERP selesainya pada tanggal 28 2025. Uji coba dan pelatihan lapor UAT dan pelatihan selesai pada tanggal 7 Juli 2025. Kemudian F, impact statement. Pertama itu perubahan proses bisnis, seluruh departemen operasional, peningkatan beban kerja saat transisi, tim IT dan pengguna akhir, adaptasi terhadap teknologi, seluruh unit organisasi, pemutusan akhir infrastruktur IT, Departemen Teknologi Informasi. Kemudian ada G, Roles and Responsibility. Sponsor itu Ibu Ibu Siti Syaihatul Helma. Yang kedua itu Kak Friska Kak Friska. Eh, Project manager itu kepada Pandawa Mulana. Eh, di sini ada Abdul Syik, Farah Rumaisyah, dan Muhammad Rizki. Customer-nya itu sendiri PepsiCo, subjek infonya itu Ibu Elma sama Kak Friska. Kemudian H itu resource, departemen itu perangkat komputer dan internet, koneksi internet yang tidak stabil, Odoo IRV, Odoo hanya memiliki fitur-fitur yang terbatas, waktu penjagaan kelompok 8, waktu pengguna terbatas. Kemudian I, Project Risk, ketidaksesuaian sistem ERP dengan proses bisnis global PepsiCo, melakukan kebutuhan analisis mendalam dan sistem sejak tahap awal proyek, keterbatasan fitur auto student, fokus pada fitur utama yang disesuaikan proses bisnis, kesalahan pada pemodelan proses bisnis, validasi BPMN dan konsultasi dosen pengampu, kurang pemahaman teknis ERP, pemanfaatan dokumentasi dan pembelajaran mandiri. J. Success Management. Kebiasaan proyek ini berangkat kemampuan sistem ERP berbasis Odoo dalam mengintegrasikan seluruh proses bisnis secara otomatis dan efisien. Visi ini dibuktikan melalui penggunaan modus sales, inventory, dan manufacturing yang mampu meningkatkan produktivitas. Dari ini targetnya adalah meningkatkan akurasi transisi hingga 90% selama simulasi. Proyek akhir ini juga dinilai berhasil jika seluruh deliverable dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai yang ditetapkan. Di sini infrastruktur, customer-nya Pak Psiko, project sponsor Bu Siti Sidatul Helma, dan Kak Priska, project manajernya Pendawa Mulana.
Kemudian sistem ini, web ini akan dibacakan oleh Maulana. Baik, terima kasih dari Saudara Rizky. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yaitu dari unit sistem berkonsep. Yang dimana di sini itu ada diagram sistem berkonsep dari PepsiCo ini itu menjelaskan bagaimana struktur organisasi dari perusahaan yang diintegrasikan. Dan ini adalah hasil dari sistem web konsep yang sudah kami buat untuk di perusahaan PepsiCo. Bisa dilihat, oke? Oke, untuk kita akan lanjutkan di bagian proses business to be, yaitu adalah yang dimana setelah saat pemakaian sistem Odoo yang kami buatkan untuk project ERP ini. Di sini di proses business to be yang ditampilkan pada diagram ini menggambarkan alur kerja pemesanan barang yang masih dilakukan setelah adanya sistem. Di sini dengan alurnya dari distributor itu memesan barang melalui website, lalu lanjut ke sales, dari sales itu menerima pesanan barang dan meneruskan barang ke modul inventory ke gudangnya. Nah, dari bagian gudang itu dia akan memverifikasi apakah barang tersedia. Lalu memiliki dua pilihan di bagian gudang, yaitu adanya stok tersedia atau tidak adanya stok tersedia. Dan jika stoknya itu tidak tersedia, maka dari gudang akan mengirimkan perintah pembuatan barang melalui modul produksi, yaitu di bagian manufaktur. Lalu di bagian manufaktur, mereka menerima perintah pembuat barang produksi, lalu pengambilan bahan baku, memproses produksi, dan setelah memproses produksi, maka stok atau barang yang diinginkan sudah diproduksi, sudah ada. Maka dari manufaktur akan balik lagi ke bagian gudang, memverifikasi apakah barang tersedia. Dan dari situ barang situ sudah tersedia. Dari stok tersedia dari bagian gudang, maka akan lanjut ke bagian distributor, yaitu menerima konfirmasi bahwa barang tersedia dan siap dikirimkan. Dan dari distributor akan lanjut ke bagian finance, yaitu di finance menerima laporan dari sales, lalu dari melanjutkan menghasilkan invoice dan pesanan melalui modul sales atau accounting, dan di situ finance akan melakukan pencatatan pembayaran. Maka dilanjutkan di tahap akhir itu bagian logistik, yaitu adalah melakukan pengiriman barang, dan lanjut proses pengiriman barang, maka akan sampai di bagian distributor bahwa dari distributor itu menerima barang yang telah dikirim. Berikut akan melakukan implementasi Odoo yang akan dijelaskan oleh rekan saya itu bernama Farad Syah pada suara dipersilakan. Nah, di sini yang pertama akan saya jelaskan untuk di modul website, yang mana di modul website ini terdapat halaman utamanya yaitu ada kata untuk label dari PepsiCo-nya, terus ada logo PepsiCo-nya. Kemudian di sini ada company overview-nya yang terdiri dari misi tentang PepsiCo dan visi dari PepsiCo tersebut. Kemudian di sini ada tampilan singkat dari produknya, dari background diatur seperti ini. Kemudian ada teks seperti PepsiCo Pix rasa juara di setiap gigitan dan ada description dari tampilannya yaitu segarnya dan tak terlupakan. Temukan produk yang bikin hari makin seru. Kemudian di sini ada produk produk dari Wonders, ada Cheetos, ada Lay's, ada Quaker dan lain sebagainya. Kemudian di bagian bawah di sini ada tagline, ada kontak, ada kalau misalnya kita klik Facebook ini dia akan ngarahin ke Facebook. Kemudian nanti kalau misalnya di tag bakal ngarahin ke poin-poin ini akan ngarahin ke kalau misalnya klik Instagram akan ngarahin ke Instagram PepsiCo, kalau misalnya ke YouTube diklik akan di ngarahin ke YouTube-nya PepsiCo. Kalau misalnya diklik LinkedIn-nya akan diarahin ke LinkedIn PepsiCo, X-nya akan ke Twitter PepsiCo, dan Facebook akan diarahin langsung ke Facebook-nya. Kemudian di sini kalau misalnya kita klik shop, maka akan muncul list data-data dari produk. Di sini terlihat juga ada 3 slide. Misalnya kita klik, tinggal add chart dan kita lakukan pembayaran dan segala macam. Kemudian selanjutnya di sini ada modul employee yang mana fungsinya untuk melihat data struktur struktur organisasi atau struktur kepegawaian dari perusahaan tersebut yaitu perusahaan PepsiCo. Di sini terdiri dari divisi administration, CRM, finance, IT, inventory, manufacturing dan sales. Yang mana orang-orang yang bisa kita lihat di sini dan untuk penambahan employee-nya bisa kita lakukan dengan cara klik new, kemudian masukkan employee name, job title-nya apa, work email, work phone, work mobile, departemennya apa, job position-nya apa,
manajernya siapa, dan teksnya apa. Kemudian untuk private information-nya seperti mungkin kalau misalnya kita mau menambahkan gender, date of birth atau tanggal lahir, tempat tanggal address dari tempat tinggal dari pegawai tersebut dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada work information yang terdiri dari informasi dari perusahaan tersebut yang dia kerja, yaitu terdiri dari work address-nya, lokasinya di mana, kayak lantainya di mana, atau dia kerja dari rumah, atau mungkin dia langsung di kantor dan sebagainya. Kemudian working hours dari pegawai tersebut di mana dan time zone-nya berapa, planningnya apa, dan role-nya apa bisa kita tambahkan di sini. Kemudian nanti kita akan bisa klik gambar awan di sini, fungsinya untuk menambahkan data tersebut ke list employee. Kemudian setelah itu kita bisa ke CRM. Di modul CRM ini ada customer, yang mana di sini dia udah, karena kita udah pakai modul employee, jadi udah langsung connect dan udah masuk ke sini employee-employee-nya, customer-customernya siapa. Kemudian di sini juga ada quotation yang fungsinya untuk melihat faktur dari yang si pembeli yang udah selesai atau cancel dan sebagaimananya. Dan selanjutnya di modul inventory, di sini kita bisa menambahkan produk baru dengan cara mengklik opsi menu produk. Kemudian kita bisa tambahkan produknya, dan di sini listnya ini adalah produk-produk yang sudah ditambahkan di PepsiCo. Kemudian untuk menambahkannya kita bisa klik new. Lalu kita masukkan nama produk, foto produknya apa, harga produknya berapa, PPN-nya berapa, cost-nya berapa, teksnya berapa, kategori dari produk tersebut, dia delivery kah, expense, label, atau booking fees, dan segala macam, barcode dari produk dan referensinya apa, kemudian tipe produknya, goods, service, combo, dan sebagainya. Terus kita untuk track inventory-nya kita lihat dari kuantitas atau lots dari barang tersebut atau dari serial number produk atau ID produk. Kemudian bisa kita tambahkan di sini. Terus nanti untuk kuantitinya bisa kita tambahkan di klik update quantity. Untuk contohnya kita coba di Aquafina. Untuk penambahannya di sini kita klik update quantity. Terus kita klik new. Di sini kita bisa set, kita masukin 12 anggap, terus nanti dia jadi update jadi 12. Kalau misalnya kita masukin 200, update-nya jadi 200. Seperti itu. Kemudian nanti kita langsung klik Aquafina dan dia langsung ke update di depan sini, tinggal 200 lagi. Oke. Selanjutnya, eh, sekian dari saya untuk dari implementasi Odoo, saya serahkan ke Habib. Terima kasih. Implementasi Odoo di sini kami menggunakan pilihan customer, kemudian di sini dapat dilihat juga untuk orderan-orderan yang telah selesai dibuat dan telah diterima oleh customer. Di sini untuk menambahkan salesnya itu bisa dengan menekan new, kemudian mengisikan nama customernya, kemudian mengisikan nama produk-produknya. Di sini juga bisa menambahkan kuantitasnya, juga bisa menyesuaikan berapa harganya. Lalu eh, kemudian modul yang kami gunakan itu ada purchase. Di sini eh, purchase ini itu modul untuk pembelian kita kepada keluar. Di sini bisa dilihat pembelian-pembelian yang sudah diselesaikan. Untuk menambahkan purchase bisa dengan menekan new, kemudian milih vendornya, menambahkan produk, menambahkan jumlah, dan juga menyesuaikan harganya. Kemudian di sini kami juga menggunakan modul manufacturing. Modul manufacturing ini yaitu untuk menambahkan orderan pembuatan produk. Semisal produk kita sudah berkurang atau stoknya sudah mau habis, di sini kita bisa menambahkan order pembuatan stok dengan menekan new, kemudian pilih produknya di sini, kemudian
pilih berapa jumlah yang ingin dibuat. Kemudian di sini juga ada BOM dari produk yang akan dibuat. Misal di sini ada Pepsi. Di sini bahan-bahan atau komposisi yang digunakan itu ada gula, ada air, kemudian ada CO2 dan juga ada kaleng minuman yang digunakan untuk produksi Pepsi. Penting di sini pada modul accounting kita bisa memverifikasi apakah pembayarannya benar-benar sudah dibayarkan oleh customer atau belum, dan juga pembayaran yang kita bayarkan ke vendor. Mungkin sekian penjelasan dari modul-modul yang kami gunakan. Eh, saya kembalikan kepada Maulana. Baik, terima kasih dari rekan saya itu Syekh dan Abdul Cek. Dan sekian dari hasil presentasi kami kali ini, dan mohon maaf bila ada salah kata. Dan kami akhiri pada presentasi kali ini, yaitu YETI tentang dari perusahaan PepsiCo yang bagaimana kami implementasikan melalui sistem modul. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.